Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita menjadikan pujian puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran, sehingga kita semua bisa mengerjakan kewajiban kita, yaitu belajar dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, kita sebaiknya terlebih dahulu seperti biasanya kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan kita pada pagi hari ini kita diberikan kepahaman ilmu, diberikan rezeki kepahaman, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari kelak menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, hari ini kita yaitu belajar Al-Quran hadis, dan insya Allah pada hari pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Adiyat. Nah, surah ini sudah sering kita sama-sama sering dengar orang membaca. Kemudian sebelum kita pelajari, tentunya harus kita ketahui apa sih tujuan kita belajar surah Al-Adiyat. Yang pertama, surah Al-Adiyat kita pertama adalah memahami pesan pokok surah Al-Adiyat. Tentunya dalam surah-surah tersebut ada banyak kandungan atau pesan-pesan yang terkandung dalam surah tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menyesuaikan pelafalan surah Al-Adiyat dengan benar. Nah, pada ini kita yaitu diharuskan untuk bisa membaca, terutama kita melafalkan lafaz-lafaznya, kemudian menjadi surat. Dan yang ketiga yaitu menguraikan arti dari surah Al-Adiyat dengan benar. Setelah kita bisa melafalkan, bisa membaca, kemudian kita mengetahui artinya. Kemudian setelah kita mengetahui artinya, yang keempat adalah kita menyimpulkan pesan pokok surah Al-Adiyat dengan benar. Tentu banyak pesan-pesan dari surah tersebut. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan pesan pokok surah Al-Adiyat dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, untuk mencapai tujuan, terus apa yang harus kita pelajari? Yang pertama, kita melafalkan surah Al-Adiyat. Yang kedua, menghafal surah Al-Adiyat. Yang ketiga adalah memahami pesan pokok surah Al-Adiyat. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir, yaitu membiasakan diri membaca surah Al-Adiyat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, tentu kita harus tahu mana sih surah Al-Adiyat. Sedikit Pak Guru akan membaca surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kemudian kita akan mengartikannya. Arti ayat yang pertama adalah demi kuda perang yang berlari kencang. Kemudian arti yang kedua adalah yang memercikan bunga api dengan hentakan kakinya. Kemudian arti yang ayat ketiga adalah yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu. Kemudian ayat yang kelima
artinya adalah lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat yang keenam artinya sesungguhnya itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Kemudian anak-anakku sekalian, ayat yang ketujuh artinya adalah sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu. Kemudian ayat yang ke-18, sungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Arti ayat yang ke-9 adalah maka tidakkah dia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur, wahu selama bisudur, dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Ayat yang terakhir adalah sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap keadaan mereka. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian yang harus kita kerjakan sebelum kita untuk mengetahui tujuannya tadi, yang pertama yang kita lakukan adalah menghafal surat Al-Adiyat. Kita membaca. Kapan kita membaca? Yaitu secara berulang-ulang. Kita baca di rumah, di sekolah, dengan bimbingan orang tua. Lalu tunjukkan hafalan ini, nanti akan Pak Guru panggil satu-satu, maju menghafal, supaya diketahui sampai mana kita menghafal surat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memahami pesan pokok surah Al-Adiyat. Dalam Al-Quran itu banyak surat dan semuanya itu banyak isi, banyak kandungan. Kemudian pokok surah, isi pesan dalam surah Al-Adiyat yang pertama, surah Al-Adiyat diawali dengan kata demi, yang berarti pernyataan sumpah yang menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sangat penting. Kemudian kandungan surah Al-Adiyat sebagai berikut. Pada ayat 1-5 bisa diketahui, yang pertama, ayat tersebut telah menggambarkan tentang kuda perang yang begitu kuat, begitu cepat, semangat, berani, dan selalu siap siaga untuk menyerang musuhnya. Yang kedua, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa rasa cinta yang berlebihan terhadap harta di dunia telah menjadikan manusia ingkar terhadap berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, setelah kita bisa melafalkan, kita bisa menghafal, kita tahu artinya, tahu isi pokoknya, kemudian kita adalah sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan surah Al-Adiyat, yang pertama caranya adalah kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, gemar bersedekah, gemar berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian menyadari bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi menanamkan sifat qanaah atau selalu merasa cukup. Yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat ingkar terhadap nikmat dan sikap terlalu cinta terhadap dunia. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengamalkan, tentunya kita sudah mempunyai hafalan yaitu surah Al-Adiyat. Kita harus pertahankan. Kapan sih kita supaya ayat tersebut tidak lupa, surat tersebut tidak lupa? Kita harus membacanya. Surah Al-Adiyat bisa kita baca ketika kita melaksanakan sholat lima waktu, sholat fardu 5 waktu, kemudian bisa membacanya bersama teman di dalam kelas, beristirahat, atau pulang sekolah bisa kita baca bersama teman-teman. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, itulah tentang surat Al-Adiyat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Kemudian nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama yang artinya kuda perang yang berlari kencang.
Kemudian yang ketiga, surah Al-Adiyat adalah surah yang ke-100 karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Kemudian yang terakhir, surah Al-Adiyat menjelaskan tentang balasan yang akan diperoleh manusia jika mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.